Saya, Siti Soimah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Saya akan mewawancarai Ibu Eko Riwayati SPD SD, Kepala UPTD SD Negeri 43 Negeri Katon, dan Ibu Suparni SPD, Kepala TK Cahaya Gemilang, Lumberjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Di sini Bu, saya calon guru penggerak Angkatan 9 mau meminta waktunya Ibu sebentar untuk melakukan wawancara berkaitan studi kasus yang terjadi di sekolah ya Bu ya. Silakan. Iya Bu. Namun sebelumnya monggo Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum, nama saya Eko Riwayati dari Kepala Sekolah SDN 43 Negeri Katon, Pesawaran. Terima kasih Bu. Baik Bu, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya ajukan berkaitan dengan studi kasus ya Bu yang terjadi di sekolah. Ya, Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral itu dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal akan dibenarkan, maka masuk dalam dilema etika. Tetapi jika ada alasannya yang tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Begitu, Bu. Ya Bu, jadi kalau boleh saya rangkum, jadi tadi cara mengidentifikasinya dilihat dari alasan tersebut ya Bu. Iya. Setelah itu Ibu dapat menentukan apakah masuk dilema etika ataupun masuk rujukan moral ya Bu ya. Moral, ya. Oke, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu Bu dengan Dewan Guru. Jadi akan mendapatkan keputusan yang tepat. Gitu. Jadi setelah dilakukan musyawarah baru akan ada keputusannya. keputusan yang tepat gitu Iya. ya. Ya, Bu. Kemudian ada nggak sih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam studi kasus? langkah biasanya yang dilakukan itu mengajak guru untuk berdiskusi, untuk rapat internal dulu. Jadi setelah rapat kita bisa mendapatkan keputusan yang betul-betul baik, untuk yang terbaik, yang jelas jalan yang terbaik untuk kita lakukan. Baik Bu, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal efektif yang dianggap dalam pengambilan keputusan itu dengan adanya tindakan preventif atau pencegahan supaya tidak ada permasalahan. Jadi kita membuat pencegahannya dulu supaya tidak ada permasalahan. Sebelum terjadi permasalahan itu Ibu berusaha untuk mencegah melakukan preventif. Iya, dan pencegahan dulu. hal-hal apa saja Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu jika dihadapkan permasalahan yang melibatkan kemanusiaan Bu. Jadi kan kadang ada masalah tapi kita harus kasihan dengan orang itu atau gimana. Pada kasus yang di situ harus muncul rasa peduli terhadap situasi tersebut gitu ya Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah ketika ada kasus langsung diselesaikan pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya dan bentuk prosedurnya seperti apa? Tidak ada jadwal khusus Bu dalam menyelesaikan suatu dilema etika. Jadi kalau misalnya kasusnya harus diselesaikan hari ini ya diselesaikan hari ini, tetapi kalau perlu permasalahannya itu dimusyawarahkan dengan guru karena permasalahan itu rumit gitu, yaitu harus dimusyawarahkan dulu dengan guru. Jadi untuk kesimpulan untuk pertanyaan tadi ya Bu ya, jadi Ibu tidak memiliki jadwal khusus gitu untuk penyelesaian masalah, namun Ibu pada ketika mengalami
situasi yang sulit gitu, itu mengumpulkan dewan guru seperti itu ya, teman-teman yang mendukung dalam penyelesaian masalah tersebut gitu, ya. Harus diselesaikan dengan guru juga. Kemudian selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di lima etika? Baik, yang biasa membantu dalam pengambilan keputusan itu adalah semua rekan-rekan Dewan Guru, Bu. Jadi tidak ada seseorang yang khusus membantu, karena kita kan sekolahnya di SD, bukan dengan tingkat menengah atau tingkat tinggi, jadi semua Dewan Guru yang membantu. Iya, jadi antara kolaborasi antara ibu dan guru semua warga yang ada di sini, semua warga sekolah keputusan. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan di lima etika? Baik, pembelajaran yang bisa dipetik itu adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, dan tidak semua yang kita anggap salah itu ternyata salah, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Berbagai sisi maksudnya dari sisi baik dan buruk itu ada sisinya masing-masing. Baik Bu, untuk pertanyaan berkaitan dengan studi kasus mungkin cukup Bu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu buat saya dalam program JGP Angkatan 9 ini. Semoga sekolah kita terhindar dari studi kasus yang di sini membuat dilema gitu ya, dilema dalam mengambil keputusan gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu.